Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif billahi ta'ala Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau menyatakan, ma had yashabuka fayanfa'uk wa kullu man yashabuka innama yashabuka li nafsihi. Kata beliau, tidak ada satu orang pun yang hakikatnya berteman denganmu, kemudian dia murni memberikan kepadamu manfaat tanpa mengambil manfaat. Setiap orang yang berteman denganmu, sebenarnya dia berteman denganmu untuk dirinya sendiri. Ajib ini ya. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah beliau menyatakan, sebetulnya tidak ada hakikat yang murni 100% memberimu manfaat tanpa mengambil manfaat untuk dirinya selain Allah Ta'ala, ya, itu tidak ada. Satu-satunya yang memberi kita manfaat tanpa mencari manfaat untuk dirinya itu tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakikatnya. Ya, mungkin ada di antara hamba Allah, tapi jarang, ya. Beliau menyatakan tidak ada satupun orang yang mau dekat berteman atau berhubungan denganmu, kemudian murni hanya memberi manfaat kepadamu. Hanya saja mereka berteman denganmu, berhubungan denganmu semata-mata untuk dirinya sendiri. Sampai beliau menyatakan, wa innama tuhibbuka az-zawjah litajtaniya minka mataibal 'aish wal malabis. Ya, sebenarnya seorang istri itu bisa cinta kepadamu itu kalau ditarik ujung-ujungnya supaya dia mendapatkan kehidupan yang enak, yang nikmat, dan mendapatkan pakaian-pakaian. Ini sekalipun insya Allah kayaknya nggak semua kayak gini ya, tapi ini ditarik secara umum oleh Imam Ibn Athaillah. Wa kadzalikal walad, begitu juga seorang anak, dia akan menyatakan asyuddu bika dhahri. Ya. Saya ini akan selalu membantumu. Bahkan kalau perlu dengan punggungku, terus 100% buat orang tuanya. Ternyata faidha kaburta walam tabqa fika quwwah wala baqiyah rafaduk. Ternyata waktu kamu masih kuat, dia menyatakan seperti itu. Apapun buat ayahnya. Ternyata setelah engkau sudah tua dan engkau tidak lagi memiliki kekuatan dan tidak lagi memiliki daya, rafaduk, mereka menelantarkan dirimu. Ini bukti bahwasanya dia mencintai kamu itu bukan untuk kamu, tapi untuk siapa? Mereka. Apa buktinya? Buktinya ketika engkau tidak lagi bisa memberi manfaat, ternyata mereka meninggalkanmu. Jadi yang dicari selama ini bukan zat orang tuanya, tapi apa? Manfaat dibalik orang tua tersebut. Wal iyadu billah min dzalik. Makanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, ya, beliau menyatakan orang itu kalau cintanya karena Allah, ya, man ahabbaka fillah faqad ahabbaka, kata beliau. Barang siapa yang cinta kepadamu karena Allah, siapapun itu. Cinta suami istri karena Allah. Cinta sayang dengan sahabatnya, temannya karena Allah. Cinta dengan gurunya karena Allah. Dan cinta ini macam-macam, ya. Ada cinta dengan Allah sendiri, cinta dengan Nabi sendiri, cinta dengan orang tua, cinta dengan guru, dengan sahabat, dengan suami istri. Bukan berarti cinta suami istri sama dengan cinta kepada teman misalnya, atau cinta kepada guru. Lain ini ya, mahabbahnya itu ada porsinya masing-masing dan ada jenisnya masing-masing. Tidak terus sama rata. Tapi selama itu semuanya karena Allah, maka tidak akan terputus sampai akhirat sekalipun. Cinta sama ulama, cinta sama wali karena Allah, bukan karena dirinya. Nah ini menarik nih. Loh, apa ada orang mengaku cinta wali karena untuk dirinya? Banyak. Wah, mengaku muridnya si fulan. Kenapa? Karena si fulan ini sosok orang soleh tersebut terkenal. Jika dia menarik nisbat dengan sosok tersebut, dia akan terangkat. Ya enggak? Ngaku muridnya siapa? Saya muridnya Kiai fulan. Kiainya Masya Allah luar biasa, alim, abid, dekat sama Allah.
dia mengaku kenal, bahkan mengaku dekat sama kiai tersebut, bukan untuk karena Allah, tapi apa? Karena dia supaya dikenal sama masyarakat. Ini loh dekat ini sama kiai fulan ini. Berarti ini orang istimewa nih. Ini dekat ini sama Habib fulan. Bukan semata-mata karena emang dia tulus cinta ya. Tapi karena apa? Karena dia pengen ikut terangkat juga. Misalnya kalau itu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya misalnya ini kiai Masya Allah masyhur. Anggap kalau itu tidak ada satupun yang kenal kecuali dirimu. Apakah kamu masih mau ikut apa enggak? Ya tidak bakal, buat apa? Misalnya, ya berarti itu bukan karena Allah. Berarti itu bukan karena kamu memiliki mahabbah yang tulus. Tapi apa? Numpang tenar aja. Numpang tenar aja. Ya. Tapi ada orang yang tulus memang seneng gitu loh, memang cinta. Sampai mungkin suka deket, bahkan mungkin mengabadikan momen dengan foto bersama sosok tersebut, tulus karena cinta, bukan karena apa-apa. Ini fillah. Man ahabbaka fillah faqad ahabbaka. Orang yang cinta kepadamu karena Allah, maka dia telah mencintaimu. Wa man ahabbaka li ghairillah, kata Abdullah Baharun, dahsyat ini. Tapi orang kalau cinta kepadamu bukan karena Allah, faqad ahabba li nafsih, maka dia telah cinta untuk dirinya sendiri. Pasti ada apa-apa itu. Entah itu entah itu teman, cintanya bukan karena Allah. Akhirnya apa? Oh ternyata karena hartanya banyak ini. Ketika bangkrut, ditemani enggak? Enggak. Cinta sama temannya karena temannya ini punya hubungan sama orang yang dia tuju. Ketika maksudnya sudah didapat, apa masih temenan itu? Enggak. Orang cinta selain karena Allah, maka dia telah cinta kepada dirinya sendiri. Bahkan yang dahsyat, ini baru beberapa hari yang lalu di darsnya itu, guru saya Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau menyatakan, cintailah Nabi SAW karena cintamu kepada Nabi. Jangan cintai Nabi karena cintamu kepada dirimu sendiri. Maksudnya gini, cintailah Nabi karena memang tulus cinta itu ada pada dirimu. Jangan kamu mengaku cinta kepada Nabi semata-mata agar engkau dikenal orang sebagai seorang yang cinta kepada Nabi. Beda ya. Bahkan mungkin mengaku mimpi Rasulullah padahal tidak mimpi. Padahal tidak mimpi. Ini berarti menggunakan topeng cinta Nabi, mahabbatun Nabi, semata-mata untuk menjual dirinya, branding kalau bahasa sekarang ya, branding. Ini cinta sama Nabi ini. Padahal kadzab, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian beliau menyatakan, lau in qata'ta 'anil khalq la fatahallahu lak babal unus bihi ta'ala. Seandainya engkau, ini sulit ya. Cuman yang kita baca, kita pelajari, kita terapkan sedikit demi sedikit. Jika engkau memutus hubunganmu dengan makhluk, kecuali yang diharuskan ya, kecuali yang harus, maksudnya tidak terlalu melebar, maka Allah akan membuka untukmu pintu kenyamanan, kemesraan dengan Allah Ta'ala. Kalau dipikir-pikir memang bagaimana orang sendirian bisa tenang, bisa senang. Ya apa ya? Para wali itu kayak gitu. Mereka para wali Allah, al-arifina billah, yang kenal sama Allah, mereka ketika sendiri itu, ketika di dalam khalwahnya, mereka merasakan kelezatan apa yang tidak dirasakan orang secara umum. Kalau pengen ngerasakan, kata Imam Ibnu Athaillah, caranya ya jangan banyak kumpul, sekalipun ini sulit ya. Li'anna awliya Allah goharu anfusahum bil khalwa wal uzlah. Mereka para wali itu tidak terus tahu-tahu diangkat jadi wali. Mereka goharu anfusahum, memaksa diri mereka untuk berkhalwah, untuk menyendiri. Ada yang menyatakan, apa bedanya khalwah sama uzlah? Ada yang menyatakan khalwah ini tidak berarti kemudian di kamar, tidak keluar rumah. Sekalipun ya itu bentuk daripada uzlah. Khalwah ini bukan mengosongkan diri dari orang, hakikatnya mengosongkan hati daripada selain Allah, daripada hal-hal yang tidak diperlukan, gitulah. Itu termasuk khalwah. Sekalipun mungkin masih kumpul derajatnya khalwah diantaranya itu.
Wal uzlah, menyendiri, tidak banyak keluar lah ya. Fasami'u minallah, sehingga mereka mendengar dari Allah. Lah ini maksudnya mendengarnya apa? Yaitu dengan ilham. Kalau para nabi itu wahyu, kalau orang soleh, orang yang dekat sama Allah itu punya, saking kuatnya ikatannya sama Allah, mereka itu mendapatkan ilham. Wal mukasyafah, begitu juga kasyaf, dibuka sama Allah apa yang orang lain tidak bisa. Dikasih sama Allah percikan ilmu tadi itu, dikasih tahu gini, dikasih tahu sama Allah, dispesialkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain, bisa mengetahui isi hati manusia. Diibaratkan hati mereka itu kayak cermin. Semakin tinggi derajatnya semakin jelas. Kayak cermin itu ya. Kalau cerminnya buram, ya kelihatan ada mata, mungkin ada hidung, mulut, tapi samar. Tapi kaca yang wah mengkilat sekali, wah tai lalatnya mungkin kelihatan, ya jerawatnya kelihatan, mungkin ada bulu matanya di sini jatuh kelihatan. Kenapa? Saking kinclongnya. Para aulia pun seperti itu. Mereka merasakan itu. Wa anisubih. Mereka merasa tenang, merasa senang dengan ilham dan mukasyafah tersebut. Jadi wali itu bukan terus berusaha ya. Ketika ada di depannya orang dikasyaf berusaha tidak usah berusaha. Jangankan di hadapannya, ketemu aja tahu. Karena sama kayak orang ngaca berusaha enggak untuk ngaca? Apa langsung ketika ngaca langsung kelihatan? Langsung kelihatan. Fa in aradta an tastakhraja mir'ata qalbik minal aqdar. Nah, jika kamu ingin mengeluarkan kotoran atau kesamaran daripada cermin hatimu, ibarat cermin tadi ya. Kalau kamu pengen bersihkan kotorannya, farfud ma'rafadu, maka tinggalkanlah apa yang mereka tinggalkan. Apa yang ditinggalkan para wali, yaitu tinggalkan juga kalau kamu mau. Apa itu yang mereka tinggalkan? Wa huwa al-unus bil khalaq, yaitu kesenangan hanya didapatkan ketika bersama makhluknya Allah Ta'ala saja. Paham enggak? Jadi dia tidak mendapatkan kesenangan kecuali kalau bersama orang-orang banyak. Kemudian tinggalkan apa yang mereka tinggalkan, yaitu dengan memikirkan isjara li fulan, apa ya yang terjadi pada fulan ini? Kok katanya gini. Wattafaqa li fulan, apa yang didapatkan fulan? Apa yang fulan ini dapatkan ya? Katanya beli sepeda motor baru, katanya beli mobil baru. Dari mana dia dapat? Oh, jangan-jangan dia riba gini dan itu. Paham ya? Jadi panjang. Akhirnya yang dipikirkan itu terus. Kok katanya fulan gini, katanya fulan ribut, katanya tidak selesai ya. Wala taqut ala abwabil harat. Nah, ini. Beliau menyatakan, janganlah kamu duduk di pinggir jalan. Maksudnya apa? Akhirnya yang perhatikan orang lewat terus. Ini. Duh, si fulan ini goncekkan perempuan, siapa ya? Padahal ibunya misalnya, atau padahal tantenya, atau siapa, paham ya? Akhirnya kayak gitu nanti. Duh, ini gini ya, ini gitu. Kelihatan. Pada puncaknya beliau menyatakan, faman ista'adda istamat. Nah ini. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya, barang siapa yang mempersiapkan wadahnya, istamat, maka dia akan mendapat pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat gelas ya, kita punya susu misalnya, susu sapi banyak. Ada orang ngantri minta, kita pengen ngasih mereka. Ada di antara gelas itu yang kotor, jadi dia habis main tanah pakai gelas itu, terus tahu-tahu minta, kira-kira bakal kamu kasih enggak? Ya enggak. Bukan karena pelit sama orang itu ya, kita bakal kasih. Kapan kita kasih? Kalau tempatnya bersih, supaya dia bisa minum, dia bisa nikmati susu tadi itu. Nah kalau kita kasih sementara gelasnya kotor, isinya tanah, jadi kopi susu nanti ya, kayak kopi susu nanti, bisa diminum enggak? Kira-kira diminum enggak? Enggak diminum. Bukan karena pelit, tapi karena belum siap. Faman ista'adda istamat, orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk dapat pemberian dari Allah, sedikit demi sedikit, istamat, pasti akan Allah kasih. Karena Allah itu karim. As-saki bagi dikatakan, yang memberi minuman kepada para kaum solehin,
lezatnya bermunajat dengan Allah, baki mereka Allah itu masih asaki baki, sang pemberi itu masih ada. Sebagaimana mereka memberi para pendahulu kita, Allah pun maha mampu untuk memberi orang-orang yang ada di zaman kita dan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal. Karena tidak semudah itu. Di kitab Maqalun Nasihin ini agak panjang dikit ya, enggak apa. Kitab Maqalun Nasihin itu disebutkan cerita ada seorang anak. Ini anaknya orang soleh, anaknya seorang wali. Setelah ayahnya wafat, anak ini pergi ke temannya ayahnya, orang wali juga, soleh juga. Didatangi, ngobrol. Pada akhirnya anak ini mengatakan, ya wahai Syekh, kami mendengar bahwasanya pada dirimu ini sekarang ada titipan-titipan daripada ayah kami. Maksudnya apa? Titipan sir, titipan kewalian. Maka kami ingin menerimanya sekarang. Maka ditanya balik oleh Syekh tersebut, loh, titipan apa yang kamu maksud? Kalau titipan barang, saat ini juga bakal aku kasih. Tapi kalau yang kamu maksud ini titipan sir, kewalian, maka tidak mungkin aku berikan kecuali kepada sosok yang berhak untuk menerimanya. Entah itu dirimu, entah itu orang lain. Sehingga memang sir atau kewalian itu seringkali turun-temurun. Jadi fil abna, apa yang ada di diri seorang ayah, insya Allah akan menurun ke diri seorang anak. Kalau anaknya itu layak untuk mendapatkan, kalau enggak, ya tidak bakal dikasih, karena bukan titipan barang ini ya. Ya, mudah-mudahan ya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hambanya Allah yang bermanfaat untuk orang sekitar kita. Ya, hamba-hambanya Allah yang merasakan senang dengan Allah, senang dengan kesendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kelak, ya setelah sehat walafiat dan panjang umur, kita ditakdir untuk ada di liang lahat, kita akan merasa senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesra dengan Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.